khassasahu bihamdi asrari, yakni menentukan niatan dia untuk membawakan segala rahasianya Allah. Wa da'u minhu ilaihi bisadaqil inayah, yakni dan ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya Allah. Wa ashkuruhu anna manna alaina bil iman bima ja'at bil anbiya wal awliya wa min asraril rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasianya yang Allah sangat kemana. Wafaqana limutabati sunnati mabayyati saniyah, yakni dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang telah dimuliakan. Wa salli wa sallim ala man sajada wa malaku wa bidhari abi usuli, yakni aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas ummah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bisabil nuri, yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikuti akan mereka itu daripada jalan yang nurani, daripada amal yang saleh. Wa ba'du. Kemudian daripada itu maka berkata Syekh Siddiq al-Madani Khalifah Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani Al-Madani radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, ini tanda orang tawadhu itu, tawadhu sini, hai segala saudaraku, hai kawan-kawanku di sini, padahal murid sini tawadhu lah. Manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula pada ketika dibaca munaqib oleh Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkan. Jadi rahmat itu turun, rahmat itu kasih sayang Allah turun kepada orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta didekatkan dengan yakin hatinya bahwasanya bahwa orang itu benar-benar wali Allah. Percaya lawan wali, karena ada orang yang pada percaya lawan wali. Nah, lamunnya orang yang pada percaya lawan wali itu pada dapat rahmatnya, pada dapat kasih sayang Allah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu menghalangi akan menakib gurunya. Banyak menakib. Serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya. Serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah. Kita baca Quran tadi, baca Yasin, kena bertahlil, nah kena bersedekah. Sudah kalau sedekahnya dapat kena di kampungan kena. Kampung mendapat dan dapat. Jadi bagus saja telah kita baca Al-Quran, tahlil, sedekahan. Mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak, karena al-jama'atu rahmatun, kumpulan itu adalah kasihnya sayangnya Allah. Kumpulan kita itu terdapat kasih sayang Allah. Nah, kita sembahyang berjamaah, lawan sembahyang sendirian, itu kasih sayang Allah itu diberi Allah 27 kali daripada sembahyang sorangan. 27 kali itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan orang yang banyak, artinya berjamaah. 40 ikut berkumpul, biasanya Nabi 40 itu seikut menjadi wali. Artinya dikabulkan Allah doanya. Makanya orang sembahyang mayit kifayah itu 40 ikut. Kenapa jadi 40 ikut? Karena di situ kalau 40 ikut itu dikabulkan Allah semua doanya seikut yang pasti.
Nah, jadi makanya sembahyang mayat itu raja 40 ekor. Nah, itu kasih sayang Allah, kasih sayang Allah karena bersama orang banyak. Ada yang kabul doanya. Apalagi lebih dari 40. Nah, orang-orang alim-alim, orang-orang saleh-saleh, orang-orang kuburan dulu, kada kehitungan 40-nya. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat-riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu. Ketujuh aku sedih. Sukalah hatiku, gembira hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu. Membaca munafik tadi kesenangan daripada wali-wali Allah Ta'ala. Ketujuh sidin dibacakan para manakib wali-wali Allah Ta'ala. Namun yang ada dikisahkan, ada tahu kita kayak apa kisah orang beri, kayak apa kisah wali, kayak apa kisah Syekh Muhammad Samman, kayak apa kisah Syekh Abdul Qadir Jailani, kayak apa kisah Siti Hadijah munakibnya, Siti Aisyah, Siti Fatimah, Abu Bakar Siddiq munakibnya ada. Guru kita satu guru menakib guru Syekh Muhammad Arsyad Karampayang. Kamunya kita kadang mendengar, kadang membaca, kadang tahu kayak apa itu buat sini jadi wali Allah Ta'ala. Jadi aku sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu. Suka, anda kita ini suka artinya lupa mendengarkan. Coba orang nak ada suka, ada pun orang mendengarkan, berikan orang. Atas sekadar pahamku yang baba ini. Jadi orang ma'alim itu pada pernah merasa alim. Orang pada menyambut Mukarram Ustaz Kiai Haji Al-Alim Al-Fadil itu orang nyambut. Tapi sidin semakin banyak ilmu semakin baba. Pambaba aja sidin pada sidin banyak pada ilmu. Karena orang nambah ilmu itu semakin berilmu, semakin bertambah ilmu, semakin bertambah ilmu, semakin dia merasa merasa pada pintar, masih banyak lagi ilmu Tuhan yang belum tahu. Jadi masa itu serta menyimpankan akan setengah karamat guruku yaitu Sayyid Muhammad As-Salman radhiyallahu anhu. Itu karamat kepada wali Allah Ta'ala. Karamat ngarannya kepada kita ngarannya ma'unah, kepada orang kafir ngarannya istijraj, kepada Rasul itu mu'jizat, kepada Allah ngarannya iradat. Kamu yang ada percaya lawan mu'jizat, kada percaya lawan karamat, kada percaya ma'unah sama dengan kada percaya iradat Allah. Karamat itu kepada wali-wali Allah Ta'ala. Kalau kayak kita ngarannya ma'unah, pertolongan Allah. Nah, sini adalah mempunyai karamat ahli syariah, ahli dalam syariat. Namanya Abi Hanifah itu karena pada salah sidin sembahyang wudu, sembahyang maghrib sampai subuh 40 tahun. Artinya ada berbatalan. Artinya ada batalan ini kita punya mana Imam Syafi'i ada berguringan. Guring juga mungkin guring berduduk aja wudunya. Nah, itu ahli syariah, ahli thariqah, ahwal hakikat. Ketiganya kada boleh syariat saja, kada bertariqat atau kada berhakikat. Nah, ini ketiga-tiganya, yaitu untuk di dalam negeri Madinah Rasul. Jadi orang wali Allah itu syariatnya luar biasa, sembahyangnya banyak, kada kehitungan. Nah, itu wali Allah Ta'ala tandanya dulu. Amalannya banyak,
Kita dalam kitab Sirah Salikin kita sudah baca kayak apa orang berhalwat, itu hanya tarifnya, arti jalannya kayak itu. Kemudian hanya hakikat, ditimbul hanya berkat syariat hakikatnya yaitu Allah. Nasyid ini yaitu kutub di dalam negeri Madinah Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah SAW pada hari yang tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jika sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya oleh Allah kasih sayangnya kepada orang yang talibul ilmi, kepada menuntut ilmu, dan kepada orang yang alim-alim, dan orang yang saleh-saleh. Setuju, sayang, menghormati orang yang saleh, dan kepada segala orang yang fakir dihormati dan miskin, dan lagi pula ia suka berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah kubur Rasulullah SAW. Berkhidmatlah orang yang datang ziarah ke makam Rasulullah daripada orang yang alim-alim dan orang yang saleh-saleh. Kata Joseph menggani menolongi orang berziarah, dan daripada segala orang yang awam, kayak orang awam dan khawas, kata Joseph menolongi. Dan adalah babnya oleh Allah itu ketika masa gajinya hingga sampai mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapanya. Lagi pula mengatakan masyarakat wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Kayak itu. Ditinggalkan sini sampai dua malam. Dan tiada tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit juga, sedikit guringnya. Lain dari kita sedikit guring. Nah, sedikit guring. Kalau sedikit guringnya, ada kita sedikit guring, banyak guringnya. Dan apabila ia diberi bantahan oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka kalau kasar ia seperti orang yang sakit. Karena kalau guring, gelisah guring, namanya diberi bantal, kenyamanan kena guring, ada bangun kena. Nah, ada kita mencari bantal, tambah pulang guling. Nah, juga penting bantal, kawan guling. Nah, ya guling. Apa tiap kali sembangunan? As-salatu khairun minan naum. Beragam lawan guling beriman. As-salatu sedikit guring. Apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur dia malam. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Segala ini mengucap nyior ya kita. Tapi ini sudah ada namanya itu jadwal isyraqnya itu. Apabila kita beramalan sembahyang subuh berjamaah kemudian beramalan, maka sampai isyraq, maka itu sama dengan orang yang berhaji dan berumrah sempurna. Kemudian sembahyang isyraq 2 rakaat, dan apabila sampai seperempat hari maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Dan setengah daripada wasiat Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma firman sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad, Allahumma astur sayyidina Muhammad, Allahumma azkur sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia
masuk jumlah martabat fadilat wali qutub. Nah itu fadilatnya pada kita wali qutub. Dan lagi kata Rasulullah Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, dia adalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengekalkannya. Baca doa ini pada tiap-tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada disenangi dengan perkataan dunia. Ini satu karamat daripada karamat Tuhan Syekh Muhammad Salman itu, jikalau ada hajat kita, hajat dunia atau hajat akhirat, mendapat kesukaran, maka tawajjuh hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca tawasulnya, maka dengan berkat karamat Tuhan Syekh Muhammad Salman jadilah mudah dan segera kabul mujarrab. Ini suatu faedah adalah Tuhan Syekh Muhammad Salman itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrah Nabi SAW di dalam negeri Madinah Rasul, dan diwafatkan oleh Allah itu pada tahun 1189 daripada hijrah Nabi SAW, hari Arba 2 Zulhijjah, hari ini 3 masa malam ya, pas depan aja Al-Mubarakah, dan dilakukan di Baqi berhampiran dengan pengumuman saudari Rasulullah SAW. Ini satu faedah pada saya melazimkan gajah menakut Tuhan Syekh Muhammad Salman pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang banyak dan baca Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan. Kemudian diadakan pahalanya kepada Tuhan Syekh Muhammad Salman, apalagi dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya. Mudah-mudahan kita berdoa meluaskan Allah rezeki kita yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umur dunia wal akhirah. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.